Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Pagi ini insyaallah kita termasuk orang-orang yang didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini insyaallah kita orang-orang yang mendapatkan doa dari Nabi. Dari mana kita tahu? Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis riwayat sahabat Sakhr al-Ghamidi. Yang hadis ini tercatat dalam Sunan Abu Daud, juga Sunan At-Tirmidzi. Nabi SAW berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku di pagi harinya. Alhamdulillah jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kita awali aktivitas dengan beribadah kepadanya. Mudah-mudahan ibadah yang telah kita laksanakan ini bukan semata-mata formalitas yang kita tunaikan sebagai seorang muslim. Tapi mudah-mudahan ibadah yang telah kita laksanakan ini juga merupakan tanda bahwa kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena cara terbaik mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu dengan kembali menggunakannya beribadah. Besar harapan setelah kita mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tambahkan nikmat-nikmat lainnya pada kita semua. Karena kita ini jemaah rahmatullah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim, kadang-kadang kita sering lupa dengan apa-apa, dengan nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Mungkin kita sebagai seorang muslim yang sudah biasa mendengarkan ceramah, yang sudah biasa mendengarkan taklim, itu mungkin sudah terbiasa bagi kita, Pak. Kalau baru dapat nikmat, kita katakan alhamdulillah. Baru dapat baju baru, kita katakan alhamdulillah. Baru dapat kendaraan baru, kita katakan alhamdulillah. Baru dapat rumah baru, kita katakan alhamdulillah. Tapi berapa banyak dari kita, dengan berjalannya waktu, Pak, itu nikmat yang sudah menempel di diri kita lupa mensyukuri terus-menerus, Pak. Kita baru dapat baju baru, alhamdulillah. Tapi baju itu sudah kita pakai setahun, 2 tahun, lupa kita, Pak. Kita baru dapat kendaraan baru, kita katakan alhamdulillah. Tapi kendaraan itu sudah kita pakai setahun, 2 tahun, 10 tahun, biasanya kita pakai, Pak. Tapi tahukah kita, jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, berapa banyak orang di luar sana yang menitikkan air liur ingin punya baju seperti kita? Berapa banyak orang di luar sana yang ingin punya kendaraan seperti kendaraan kita, Pak? Bahkan nikmat kesehatan, Pak, yang kita biasa aja, Pak. Nikmat mata, nikmat kaki yang bisa melangkah dengan sehat, dengan baik. Biasa aja kita mensyukurinya. Padahal di luar sana, berapa banyak orang yang ingin punya mata seperti kita, Pak. Mata yang jelas melihat sesuatunya. Berapa banyak orang di luar sana yang ingin punya kesehatan seperti kita, Pak. Maka dari itu, jamaah rahmatullah SWT, ketika Allah berikan kita masih kesehatan, ketika Allah masih berikan kita kemampuan untuk mengerjakan ibadah, kerjakan ibadah, Pak. Kerjakan ibadah. Sebelum datang waktunya, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala nantinya ketika Allah berikan kita cobaan, mungkin berupa penyakit atau sesuatu yang membuat kita tidak bisa lagi untuk ibadah, Allah akan tetap tulis, Pak. Karena sabda Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu misli ma kana ya'malu muqiman sahihan." Kata Nabi, ketika seorang hamba itu sakit atau melakukan safar, maka dia dicatat baginya pahala sebagaimana kebiasaan dia melakukan atau dalam keadaan mukim. Di hadis lain, riwayat Abdullah bin Amr bin As, Nabi SAW menyampaikan, kalau seorang hamba itu punya kebiasaan yang baik, lalu kemudian dia tidak bisa lagi melakukan kebiasaan tersebut, maka dikatakan pada malaikat pencatat, catat dia sebagaimana dia melakukan kebiasaannya. Misalnya seperti ini, Pak. Ada orang meninggal di umur 70 tahun. Sebelum meninggal, di umur 60 tahun, 10 tahun sebelum dia meninggal, di umur 60 tahun, dia kok sakit stroke, Pak. Tapi sebelum sakit stroke, dia punya kebiasaan baik, Pak. Sholat berjamaah ke masjid. Lalu kemudian baca Quran, sholat malam, sholat wajib, jamaahnya nggak pernah ketinggalan. Kok kemudian di umur 60 tahun dia sakit? Tak bisa lagi dia lakukan, nggak bisa lagi berangkat ke masjid, nggak bisa lagi ibadah seperti biasa, Pak.
Maka menurut hadis ini jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, dia tetap dicatat pahalanya sebagaimana dia melakukannya. Maka Islam itu nggak ada yang rugi, Pak. Mumpung kita sehat, kita kerjakan, kita istiqomah ibadah, Pak. Dan ketika kita sakit, nggak bisa melakukan ibadah tersebut, Allah tetap tulis sebagai orang yang melakukan hal tersebut. Maka jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, harusnya nikmat kesehatan ini selalu kita syukuri. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan jasad, kita gunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara ibadah dan istiqomah beribadah. Dan mudah-mudahan nantinya ketika kita sudah bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tambahkan nikmat lainnya kepada kita semua. Sebagaimana firman Allah, "In syakartum lazidannakum." Kalau kau bersyukur, akan aku tambah nikmat-nikmat. Maka mari kita bersyukur, Allah berikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat waktu untuk sama-sama bisa sholat ke masjid, sama-sama beribadah. Kita berharap mudah-mudahan dengan kita mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tambahkan nikmat lainnya pada kita semua. Dan mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita bisa pergunakan dengan ibadah, dan Allah jadikan ibadah kita sebaik-baik ibadah, dan Allah jadikan balasan pemberat timbang mizan kebaikan kita nanti di yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.